sorry banget ya. Tadi HP ku tau-tau mati loh. Saya juga sorry banget. Tadi HP ku tau-tau mati, aku juga bingung deh. Tau-tau aku restart sendiri. Tadi yang namanya Ariyaji, apa namanya tadi ya? Siapa tuh tadi tuh yang support saya sebut tadi tuh? Apa ini, say? Kak boleh liatin kehidupan Serlina Pisces ke depannya gimana? Ke depannya Serlina itu kamu jangan putus asa ya. Kamu nih orangnya pesimis loh. Kamu ngerasa belum kamu lakuin gitu ya. Kamu ngerasa tuh udah kayak aduh susah banget kali ya nanti ke depannya gitu. Jangan pesimis, say. Jangan takut untuk melangkah. Nah, di sini nanti kamu tuh bisa ada waktunya untuk bahagia. Yang penting kamu tuh jangan takut melangkah dulu. Nanti kamu bisa menemukan jalan keluar atas setiap permasalahanmu gitu. Kedepanmu tuh bagus sekali, rezekimu juga bagus sekali gitu. Jadi tuh rezekimu sebenarnya bagus banget loh. Cuma kamu itu terlalu banyak ragu-ragunya. Untuk melangkah ke depan aja tuh kamu takut tuh di depan tuh kamu bakal kejeblos gitu kan ya. Kamu bakal jatuh kayak gitu. Padahal enggak. Jadi yang penting tuh kamu jangan menyerah deh. Pokoknya pantang menyerah, maju terus, jangan ragu untuk melangkah gitu. Yang penting kamu tuh tinggal menunggu saja akan tiba waktunya gitu. Keberuntungan kamu, hasil jeripaya kamu begitu. Ini jadi untuk kedepannya tuh nanti kamu itu bisa sukses gitu. Ya tadi aja tuh yang aku bilang. Yang penting kamu jangan takut melangkah gitu ya. Nah, soal karirmu itu di sini aku sih cuma bacain kartunya. Kamu itu lebih cocok berwirausaha. Nah, jadi kayak dagang gitu ya. Punya usaha sendiri gitu. Jadi itu kamu hokinya di situ. Jadi terserah tuh mau usaha yang gimana begitu. Ini kamu hoki banget gitu kalau misalnya bisa dagang gitu ya. Kedepannya kamu bagus kok, yang penting jangan takut melangkah ya. Masalahmu itu bakal cepat selesai. Yang penting kamu jangan dikit-dikit nih, belum kamu lakuin, belum kamu usaha apapun, kamu udah ketakutan duluan gitu. Jangan pesimis, say, optimis, pasti bisa gitu. Bunda pengen tahu dong usaha sama rezeki depannya. Nova, Scorpio dan Aries. Usaha sama rezeki ke depannya. Usahamu stuck gitu aja ya. Kalau kamu usaha, kalau bisa tuh kamu cari gimana ya, cari cara supaya usahamu itu tidak stuck gitu, tidak stuck di situ-situ aja. Sebenarnya sih bagus usahanya gitu ya. Istilahnya ini kamu tuh kayak usahamu tuh kayak
ya mengalir begitu aja, yang penting jalan begitu, cuma nggak maju-maju gitu. Jadi stuck begitu aja. Jadi nih kamu sama suamimu itu harus bener-bener tuh kerjasama begitu. Jadi untuk kepentingan usaha kalian gitu ya. Jadi kalian tuh jangan mementingkan ego kalian masing-masing gitu. Jadi harus benar-benar ini kayak bentuk satu tim, untuk membentuk satu tim. Jadi nanti usahamu tuh nanti pasti maju. Yang penting jangan stuck di situ-situ aja. Cari cara gimana caranya ya buat majuin usahamu gitu. Nah, cari misalnya kalau misalnya kamu kurang modal misalnya ya, kamu cari orang gitu yang bisa invest di usahamu gitu. Ya nggak apa-apa sih, jadi istilahnya hasil jadi bisa kebagi sama orang lain. Yang penting kan usahamu maju dulu gitu. Jadi jangan begitu-gitu aja suasananya, ganti gitu. Bukan ganti usahanya ya, maksudnya tuh suasananya, misalnya kayak dekornya kah, atau mungkin kalau misalnya kamu usaha makanan, mungkin menunya ditambahin beberapa yang baru begitu. Jadi orang tuh nggak bosan ke situ tuh dengan menu kamu yang itu aja. Nah terus begitu ke situ lagi, iya ada yang baru gitu. Jadi nggak stuck di situ-situ aja. Tapi nanti usahamu maju kok. Yang penting kamu harus cari cara kreatif untuk bisa majuin usahamu itu gitu. Kakak liatin aku dong, apakah inisial F sayang sama aku apa enggak? Maksudnya inisial F ya begini, gimana ya? Maksudnya gini say, ini aku cuma minta nama, zodiak, dan tempat tinggal. Nah kalau misalnya tanya si A, misalnya cowokmu gitu, atau si cowok itu suka sama kamu atau enggak, ya kalau bisa sih disebutin aja namanya sama zodiaknya, jadi gampang gitu ya. Jadi gampang ya. Ini dia Arizal nih, tadi nih aku mau bacain kamu, ternyata HP ku otomatis say. Tunggu ya. Sebut aja namanya begitu, zodiaknya. Jangan inisial F gitu, A B C. Takut ketahuan orangnya ya. Arijal itu keuanganmu tuh maaf ya, mungkin untuk saat-saat ini tuh belum ada hasil yang istilahnya yang lebih gitu. Tapi kamu ini istilahnya rezekimu sih sebenarnya jalan-jalan aja, nggak ada yang namanya rezeki seret apa begitu ya. Yang penting kamu tuh jangan lupa bersyukur aja apa yang kamu terima walaupun kecil gitu ya. Nanti kan Tuhan juga bakal kasih kamu rezeki yang lebih besar gitu. Walaupun hasil kamu ini begitu-gitu aja dulu ya, untuk sementara itu ya belum ada tawaran apa-apa, belum tawaran kerja atau apa segala macam kesempatan begitu, tapi kamu tetap aja kayak apa, hidup kamu tuh ada aja rezekinya gitu. Terus udah gitu di sini di kartu ini aku ngelihatnya nih kamu tuh lebih cocok tuh kamu merantau. Itu kamu hokinya tuh merantau, jadi jauh dari kampungmu. Nah kamu merantau, misalnya kamu orang Jawa misalnya, terus kamu merantau lah tuh ke Jakarta atau ke Sumatera atau ke Bali gitu ya. Nah itu hokimu tuh, bawa semua keluargamu, misalnya bukan semua ya, maksudnya anak istrimu bawa gitu, merantau gitu. Nanti hokinya tuh kamu tuh di sana gitu. Jadi kamu tuh di kartu ini sih bilangnya nggak cocok kamu di kandang sendiri, jadi kamu lebih cocok tuh di merantau. Nanti pasti kehidupanmu tuh menjadi lebih baik. Keuanganmu tuh sebenarnya ada aja, bagus-bagus aja ya istilahnya. Nanti kalau misalnya sekurang-kurangnya gitu, pasti ada aja rezeki buat kamu.
Nah, yang tadi aku bilang, kamu tuh cocoknya merantau. Nah, nanti di perantauan itu, kamu tuh bakal cepat dapat kerjanya, dapat peluang kerja, kesempatan gitu, yang bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik gitu. Itu dia. Ah, ini anakmu perempuan ya? Ciri-ciri jodoh Steffi Capricorn. Kira-kira masih lama nggak ketemu jodohnya? Steffi ya. Steffi Capricorn. Oh, nanti nih. Kamu tuh jodohnya cepet, say. Jadi tuh gampang kamu cari jodohnya sebenarnya. Lihat, aku baru buka kartu satu aja, kamu sudah istilahnya tuh jodohmu tuh nanti bakal cepat datangnya. Terus udah toto udah di tangan aja gitu. Nah, ini kamu nanti cepat jodohnya, ketemu jodoh kamu. Nah, kan bener. Nah, jadi tuh nanti kamu nih kebetulan banget nanti ketemu jodohmu itu kayak di suatu momen kayak apa, kayak di saat kamu tuh merenung gitu, cari ketenangan, atau kamu lagi menyendiri kah gitu. Nanti tuh tiba-tiba tuh dia tuh kayak mungkin ada kebetulan ke situ kah, terus ketemu kamu. Jadi tuh ada momen ketidaksengajaan gitu, ketidaksengajaan nanti ketemunya sama dia. Nanti cepet kok kamu dapat jodohnya. Ini ciri-cirinya tuh orangnya rada tinggi, rada besar, orangnya juga dibilang besar, nggak gemuk ya, nggak gemuk nih gitu, rada tinggi, besar, terus orangnya juga nggak putih ya, rada coklatan gitu. Dia tuh orangnya mapan, dia punya kedudukan. Jadi kedudukan tuh misalnya gini, kayak dia manajer atau mungkin ya amin begituan, direktur gitu kan ya, atau supervisor. Yang penting tuh dalam satu perusahaan itu dia itu punya kedudukan, punya jabatan gitu. Jadi tuh nanti kalau misalnya kamu sama dia itu, kalau kamu sama dia jadi gitu ya, nanti hidupmu bahagia gitu. Soalnya kayaknya nih dia orang kaya loh, meskipun dia karyawan begitu ya, tuh dia tuh kaya gitu. Istilahnya tuh ya termasuk cowok tajir lah ya. Soalnya tuh nanti kamu bakal bahagia itu, apa yang kamu pengen tuh pasti dibeli sama dia gitu, diturutin gitu. Kamu tuh kayaknya berlimpah nanti, itunya, apa namanya, hidup kamu gitu, bahagia sama dia gitu. Jadi apapun yang kamu minta tuh dia pasti beliin kamu. Terus kamu kasih apa, kamu pasti dikasih gitu. Kamu pokoknya dimanjain deh gitu sama dia. Soalnya tuh orangnya manja sekali dia juga sama kamu ya gitu. Jadi tuh kayak perhatian sekali. Ini orangnya kayak romantis gitu. Jadi tapi di sini sebelum kamu jadi sama dia itu mungkin tantangannya tuh saingannya kamu. Jadi tuh ada cewek yang suka sama dia juga, pertama. Terus yang kedua tuh ada orang yang nggak suka sama hubungan kamu. Mungkin dari pihak keluarganya gitu, atau dari pihak keluarga kamu gitu. Jadi kayak sempet hampir nggak mendapatkan restu gitu. Ini dari kartunya aku bacanya kayak gitu. Jadi kamu sama dia itu kalau misalnya saling cinta gitu ya, usahain buat meyakinkan mereka gitu supaya kamu dapat restu. Terus untuk orang yang istilahnya nggak suka sama hubungan kamu gitu, ya sudahlah, biarkan saja. Yang penting kan mereka juga kan istilahnya nggak main guna-guna, nggak main magic itu mah is okay lah ya, istilahnya angin lalu aja gitu. Yang penting kamu tuh
prinsip kalian berdua itu bagaimana nih gitu. Kalau emang kamu saling suka, ya sudah gitu. Jadi nggak usah dipikirin gitu kan ya. Terus aja maju. Yang penting kamu yakinkan keluargamu sama keluarga dia. Kalau memang salah satu dari keluarga kalian itu nggak ada restu, nggak dapat restu gitu ya, nggak kasih restunya, kamu mesti yakinkan mereka kalau kalian itu saling cinta gitu, mau bahagia. Jadi ya semoga nanti bisa dapat restu. Tapi kamu bahagia banget nanti kalau jadi sama dia. Soalnya nih, atau mungkin nih level kamu sama dia mungkin beda kali ya. Jadi ada rada sedikit pertentangan. Kayak gitu. Jadi harus diimbangin juga ya dari sikapnya dia. Tapi kalau aku lihat sih dia kayak anak bungsu ya. Anak kecil. Jadi tuh kayak masih kelakuannya itu kayak sifat tuh kayak masih masih kanak-kanak gitu. Kadang-kadang suka ngambek, gimana bad mood begitu. Kayak gitu sih orangnya, itu baik orangnya. Siska Leo. Oh, yang kemarin itu ya, Say? Pokoknya kamu udah aku bacain di kemarin kamu. Kalau nggak salah kamu yang kemarin tanya yang soal hamil bukan ya? Ini Say, suamimu. Ini langsung keluar kartu suamimu. Suamimu ini mungkin dalam tahun ini sampai pertengahan tahun depan. Maaf ya, ini aku cuma bacain kartunya. Mungkin keuangannya itu lagi nggak bagus, Say. Tapi ada aja sih rezeki buat kalian gitu ya. Tapi ini mungkin kamu bisa bantunya mungkin kamu ikut kerja juga gitu buat bantu dia. Atau kalau misalnya kamu punya anak gitu ya nggak bisa ditinggal, seenggaknya kamu tuh ini apa namanya bisa jualan di rumah gitu. Atau kamu bisa ngarepin hamil gitu kan ya, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja. Tapi sebenarnya sih kalau kerja dari rumah sih bisa ya, meskipun kamu misalnya nanti kamu hamil gitu ya, nah gituan misalnya kalau kamu hamil gitu, kamu bisa jalani bisnis tuh dari rumah gitu. Yang penting kamu bantuin suamimu. Soalnya ini dari kartu ini usahanya itu rada sedikit nggak bagus ya, sampai pertengahan tahun depan ini aku lihatnya sih. Jadi suamimu nih kayak pusing pontang panting gitu cari rezekinya gitu. Tapi ada aja sih rezeki buat kamu, walaupun sedikit disyukuri saja ya. Yang penting gimana ya, yang penting tuh dapur bisa ngebul lah begitu ya, bersyukur dulu aja gitu. Jadi kamu bantu suamimu kalau nih ya, kalau emang lagi marit lagi tipis gitu ya, mendingan kamu bantu suamimu. Entah kalau emang bisa kerja ya kerja, kalau nggak bisa memungkinkan paling nggak ada bisnis lah dari rumah, bisa online gitu, usaha online atau usaha bikin kue kah gitu, atau buka warung gitu. Yang penting buat nambah-nambah gitu ya, Say. Kakak, aku mau nikah, pengen diramal dong. Iya, nama kamu siapa, Say? Zodiaknya apa? Malam Kak, nama saya Rafika Ayu. Kak tolong lihatkan Scorpio, kapan saya hamil? Kayaknya kamu baru-baru nih. Wow. Ih, kamu cepet loh hamilnya, Say. Cepet nih kamu hamilnya. Malah justru kamu tuh kayak di ini ya,
dari keluargamu atau dari keluarga suamimu kayak ngeburu-buru kamu hamil gitu ya. Tapi ya gitu ya, kalau misalnya nih, kalau misalnya kamu nih, kalau lagi nanti kalau misalnya kamu udah hamil gitu, ya mungkin sih ini ya, biasalah ya namanya orang orang hamil tuh kadang suka emosian atau bad mood gitu ya, atau ring-ring gitu. Ini diusahakan kamu jangan sampai ada slack sama suamimu gitu ya. Istilahnya adem ayem saja gitu. Kalau misalnya ya ada masalah sedikit, jangan dibikin besar-besar gitu. Soalnya pengaruh nih, say. Pengaruh nanti kamu sebenarnya hamilnya cepat gitu. Tapi kamu tuh gampang sakit orangnya. Gitu, nggak tahu sakit apa ya. Jadi tuh jadi kamu pas hamilnya itu, kamu tuh suka sakit-sakitan gitu. Dikit-dikit ada sakit apa, dikit-dikit ada sakit apa gitu. Takutnya ini ada indikasi kamu keguguran, say. Dan kamu bakal menunggu lagi. Begitu. Jadi kamu antisipasi ya, kalau misalnya kamu nanti udah positif hamil gitu, antisipasi jangan sampai kamu itu kehilangan kehilangan anakmu gitu. Jadi jangan sampai gagal hamilnya gitu. Soalnya dia kartu ini aku sih bisa bacanya kamu tuh hamilnya cepat, ya kan? Kamu tapinya nanti di masa kamu hamil itu jangan kamu banyak pikiran, jangan kamu capek-capek, jangan kamu istilahnya capek hati lah istilahnya. Kalau terlalu baper kan suka uring-uringan ya, jangan uring-uringan gitu. Terus nanti itu bakal pengaruh ke kehamilan kamu ya, nanti bisa kamu sakit gitu. Nah takutnya nih kalau kamu sering capek, sering stres gitu ya, nanti kamu sakit. Itu kemungkinan sih di kartu ini ada indikasi kamu bakal keguguran dan kamu akan menunggu lagi. Dan menunggunya ini malah lebih lama daripada saat ini kamu tunggu gitu. Soalnya kamu saat ini kamu sudah menunggu 1 tahun misalnya hamil. Nah, tapi karena kejadian yang tadi aku bilang gitu, nah nanti kamu bisa menunggu tuh lebih lama dari 1 tahun gitu. Kayak gitu, say. Jadi antisipasi ya, kalau misalnya kalau udah positif hamil gitu, yang tadi aku bilang itu, hati-hati. Kamu catat saja, ingat-ingat, tulis di tembok atau di dinding ya. Kalau misalnya kamu udah positif hamil, pertama jangan kecapean, jangan terlalu banyak lelah ya, jangan terlalu banyak lelah. Terus jangan ini ya, jangan bad mood ya, jangan uring-uringan gitu. Terus jaga kesehatan gitu, jaga kesehatan. Nah, jadi jangan sampai kamu sakit gitu ya. Oke, jadi minum vitamin gitu ya, minum vitamin atau apa begitu supaya nanti kehamilanmu ini nggak gagal gitu, say. Siapa lagi ya? Andreas Sari Aquarius untuk Kari dan jodoh Kak. Oke. Andreas Sari, Kari dan jodoh. Untuk karir kamu kalau bisa bersabar ya sayang. Walaupun kamu ada pekerjaan gitu ya. Nanti di lingkungan pekerjaanmu itu banyak yang ini ya, kayak sikap profesional aja gitu. Jadi sebenarnya tuh ada yang nggak suka gitu, tapi mereka tuh diem aja seakan-akan tuh nggak terjadi apa-apa karena mereka tuh profesional begitu. Jadi tuh hati-hati nih sama orang yang di dekat-dekat sekitar kamu begitu ya.
Keuangan sih bagus sebenarnya gitu, tapi kamu bersabar aja atas dengan orang-orang di sekelilingmu gitu. Terus kamu juga jangan boros, jangan terlalu banyak pengeluaran. Nanti di saat-saat kamu urgent yang ada kamu tidak ada uangnya begitu. Jangan kamu hamburkan uang. Walaupun ini rezeki kamu tuh bagus loh. Dari mana aja tuh sebenarnya kamu ada aja rezekinya. Kayak gitu ya. Untuk jodohmu nih, kalau jodohmu ini nanti juga akan datang gitu. Cuma kemungkinan sih dia kayaknya orang jauh ya. Orang jauh nih, jadi istilahnya yang lain daerah gitu. Tapi sih aku lihatnya ini kayak indikasi tuh kayak orang seberang lah begitulah. Kayak orang seberang. Dia orangnya tinggi gitu, orang tinggi, orang cekatan gitu ya, berani lah orangnya gitu. Tapi kalau kayak sikap gimana ya, eh gersak gerusuk ya orangnya gitu. Tapi ini dia kayak tampang-tampangnya kayak tampang polisi ya, tampang-tampang abdi negara lah gitu, tegap orang badannya, bagus deh ini. Dia orangnya rada putih ya, nggak gelap, rada putih. Ini orang seberang nih saya, seberang gitulah dari tempat kamu gitu, seberang. Terus dia itu kayaknya tuh ini ya, bekerja sendiri, jadi bukannya karyawan gitu. Dia kayaknya tuh bekerja sendiri, jadi tuh kayak freelance lah apa gimana ya nih. Kalau dibilang buka usaha sih kagak ya. Cuma dia punya usaha, jadi kayak freelance lah begitulah, dia buka usaha sendiri aja gitu. Nanti kalau kamu sudah jadi sama dia itu, kamu bisa bahagia gitu. Walaupun nanti tuh kamu tuh bakal saingannya tuh banyak. Kayaknya nih dia ganteng orangnya. Saingannya banyak loh kamu nih. Jadi banyak cewek-cewek yang suka sama dia gitu. Tapi kalau kamu bisa ngimbangin sih, kamu bisa bahagia ini kalau jadi sama dia nih. Jadi banyak cewek-cewek yang suka sama dia gitu. Tapi kalau kamu bisa ngimbangin sih, kamu bisa bahagia ini kalau jadi sama dia nih. Kelihatannya sih playboy tapi sebenarnya enggak gitu. Kalem gitu. Dia ini kayaknya abdi negara deh. Orangnya baru tegap gitu, tinggi orangnya. Nah itu sayang sama kalau udah satu cewek itu sayang banget. Tapi kalau dari luar nih, itu kesannya tuh dia playboy gitu. Soalnya sama orang tuh ramah sekali gitu loh. Apalagi sama cewek-cewek gitu kan, kalau dia lagi maklum lah misalnya ada cewek ini suka sama dia gitu. Kan pasti ya kamu tahu sendiri lah cewek kalau suka sama cowok bagaimana sih gitu kan ya. Atau hai mas, hai pak begitu kan ya. Nah dia pasti tuh selalu merespon gitu, saya menanggapi sopan gitu, oh iya mbak gitu. Atau misalnya kamu nyapa gitu, pagi pak gitu kan, oh iya pagi jeng. Nah dia tuh membalas sapaan orang tuh dengan ramah, dan itu terkesannya tuh orang yang belum kenal dia nih, wih playboy banget sih tuh, banyak banget sih temen ceweknya, kok sama cewek kok tanggapannya gitu amat sih. Nah gitu, tapi sebenarnya dalam hatinya tuh kalau dia udah suka satu cewek itu dia bakal fokus gitu, fokus sama satu cewek yang di depannya dia aja. Jadi kamu jangan khawatir, dia walaupun banyak teman-teman ceweknya gitu ya, banyak yang suka sama dia, saingan banyak gitu, kalau kamu bisa dapetin hatinya, luar biasa. Ini orangnya tuh diajak ngomongnya, curhatnya gitu. Ini jangankan dijadiin calon suami ya, cerita jodohmu gitu ya. Ini mah paling kalau jadi temennya aja tuh udah enak banget gitu loh. Jadi temennya aja gitu loh, enak banget nih kalau punya teman kayak dia gitu. Orang super. Jangan-jangan nih rezeki anak kali ya. Jadi tuh pas begitu kamu hamil itu, jadi tuh aura rezeki anakmu ini bikin hoki suamimu gitu. Contoh nih ya, pas kamu hamil gini, ya kan nanti gitu,
keadaannya tuh suamimu mungkin lagi down kan mungkin, terus udah gitu lagi seret rezekinya, atau ya jangan sampai yang suka menganggur gitu kan ya, ternyata kamu hamil tuh. Nah kan rezeki anak lah ya ini, kayaknya sih ini aku lihat-lihatnya. Nah nanti itu suamimu tuh ini dapat kerjaan atau dapat tawaran begitu. Pokoknya rezeki kalian itu nanti jadi bagus deh. Ini kehamilan kamu ini bawa rezeki kalian itu nanti jadi bagus deh. Ini kehamilan kamu ini bawa hoki, bawa rezeki gitu. Mungkin ini rezeki anak kali ya, jadi rezeki anak kamu yang bagus gitu, jadi kebawa gitu. Oh bagus juga ini anaknya nih, semoga ya, semoga terwujud cepat kok nanti kamu hamilnya. Kak Ayu Leo, Kak iya kamu mau nanya apa sayang? Kakak jodohku gimana? Iya namamu siapa sayang? Asmara Aisyah kakak, iya jodohmu apa? Ini aku dong kak, kapan hamil? Feby, Vita, Luciana, Aquarius. Oke. Cewek gengsian, bukannya kamu udah aku bacain ya say? Kamu ini kalau bisa ya, kalau kamu mau cepat hamil, kamu tuh jangan kecapean ya saya, jangan banyak pikiran gitu ya, jangan banyak baper lah gitu. Pokoknya setiap masalah itu jangan dibikin susah gitu loh ya. Ini soalnya kamu nih kayak orang tertekan, mungkin tertekan nunggu hamil, oke lah kalau itu mungkin istilahnya kamu menambahkan anak begitu. Cuma berdoa sama Tuhan, saya minta anak Tuhan gitu ya. Jadi nanti kamu tuh jangan merasa tertekan, nanti kamu stres. Nah jadi tuh kalau orang stres, banyak pikiran, apalagi kecapean kerja gitu ya, diforsir, itu pengaruh loh, hormonnya itu jadi kayak terhambat. Jadi orang tuh kadang-kadang suka susah hamil tuh karena begitu, karena banyak pikiran, lelah hati, terus pokoknya tertekan, ngerasa bagaimana lah begitu ya. Nah itu pengaruh loh. Jadi kalau bisa kamu tenangin hati kamu, kalau misalnya ada punya masalah apapun jangan dibawa perasaan gitu, tenangin aja, kepala dingin gitu. Kalaupun kamu ada selek sama suamimu nih misalnya lagi ribut-ribut kecil lah begitu, masalah sepele jangan jadi besar gitu. Jangan suka bad mood kalau kerja juga, jangan terlalu banyak capek gitu ya say. Nanti ini kamu nih bisa hamil tapi nggak waktu dekat ini ya, paling nggak pertengahan awal tahun depan. Tapi maaf nih ya saya, aku cuma bisa bacain aja nih kartunya. Kayaknya nanti nih kamu tuh bisa hamil, tapi nggak tahu nih hamil yang keberapa, aku juga nggak bisa prediksi. Ini kamu ada keguguran say, maaf ya, ini aku ada indikasi ini kamu tuh banyak ngomongnya gimana ya, bingung deh. Maksudnya psikologis kamu tuh harus ini indikasi keguguran. Koneksinya lagi nggak bagus nih. Ayu ya, Ayu, kamu sebentar lagi nih bakal dapat jodoh kok say. Jodohmu tuh cepat loh ini. Jadi tuh nanti cepatnya kamu akan menemukan jodohmu gitu, kakak menemukan jodohmu. Udah gitu soal rezeki gitu ya, karirmu itu nanti bagus, jadi ada aja peluang usaha buat kamu atau kesempatan gitu. Terus kamu juga tuh lebih cocok berusaha sendiri, maksudnya buka usaha sendiri walaupun kecil-kecilan, itu hokimu itu berdiri sendiri orangnya gitu. Jadi jangan di bawah tekanan orang lain gitu. Ini kamu nggak bisa kayak begini kerjanya.
Jadi cocoknya tuh kamu berusaha sendiri, misalnya kayak usaha online, usaha apapun gitu ya. Mungkin yang usaha berhubungan dengan hobi kamu gitu. Jadi tuh nanti hokimu di situ gitu. Jadi sesuai dengan hobi kamu, kreatif kamu begitu. Jadi kalau misalnya kamu mau lancar gitu ya, yaitu dia usaha sendiri gitu. Sudah gitu usahanya ini, kalau menurut kartu ini ya, kamu lebih cocok itu yang jauh dari kampung halamanmu. Jadi kamu tuh cocoknya merantau, merantau di mana kah gitu. Misalnya kamu orang Jawa nih, merantaunya ke Jakarta kah, ke Bali kah gitu. Pokoknya yang jauh dari kampungmu. Itu hoki kamu itu. Hokimu. Nah, dan aku sih lihatnya nih, jodohmu itu juga orang jauh gitu. Ya mungkin pas kamu lagi ngerantau itu, kamu ketemu jodohmu itu. Begitu. Jadi ja, jadi tuh kalau misalnya kamu mau nunggu jodoh gitu ya, Marsha, apa nih? Marsha kan? Tadi udah aku bacain lo Marsha. Kapan giliran aku dong? Kamu namanya siapa? Namamu siapa sayang? Zodiakmu apa? Ini apa? Lydia, bukan tadi kamu udah ya? Oh belum ya? Lydia Pisces, kapan hamil kak? Oke. Lydia Pisces. Wih, kamu secepatnya nih. Jadi dalam waktu dekat ini nanti kamu bakal hamil. Gitu say. Oh Tuhan. Tapi maaf ya, mungkin kayak gini nih. Jadi gimana ya aku bilangnya ya? Jadi nanti nih kamu hamilnya ada, ya kan? Kamu nanti bisa hamil. Tapi ini maaf nih, aku juga nggak tahu ini kayak ada perempuan yang suka sama suamimu gitu. Ya, jadi jangan sampai nih kalau misalnya suamimu gitu. Ya, jadi jangan sampai nih kalau misalnya kamu udah tahu kenyataan kayak gitu, kamu tuh jadi kayak banyak pikir. Kamu udah tahu kenyataan kayak gitu, kamu tuh jadi kayak banyak pikiran atau apa, tuh sering berantem sama suami ya kayaknya. Soalnya ini ada indikasi uang. Nih, jangan sampai nanti suamimu tuh dimanfaatin sama tuh cewek begitu. Soalnya nih suamimu tuh orangnya baik sih ya, istilahnya suka berbagi sama orang gitu. Istilahnya nggak pelit lah gitu. Dan ini juga perempuannya ini kayak sih di kalangan dari kerja suamimu deh gitu. Jadi ini ada indikasi tuh dibilang orang ketiga sih karena belum open ya suamimu ya, ini baru ada indikasi perempuan ada yang suka sama suamimu gitu. Tapi nanti hamilnya ada nih kamu say, kayak gitu. Aku nunggu dari tadi. Aziza Aries Bogor. Loh bukannya kamu waktu itu udah aku bacain ya? Aziza, bukankah? Apa Aziza yang lain? Jadi ini loh sayang, Marsha ya, Marsha di Aca. Tadi kartumu itu nanti kamu bisa hamil ya. Tapi hamil hamilmu itu malah membawa hoki gitu buat suamimu, buat kamu begitu. Jadi ini mungkin rezeki anak kamu itu loh tuh, jadi ada aja itu rezekinya gitu. Kayaknya itu hoki anak kamu begitu. Itu tadi isi kartunya say. Isi tadi kondisinya sempat hilang ya. Aries, Aziza Aries Bogor. Soal karir.
Karir ya. Soal karir itu sebenarnya kamu bagus. Istilahnya rezeki kamu tuh sebenarnya bagus aja. Cuma tanpa sadar tuh kamu suka melewati rezeki. Gitu. Suka menunda-nunda juga sih nih kamu orangnya. Jadi kalau misalnya dalam pekerjaan tuh kamu kan orang suka bad mood ya. Nah, jadi tuh suka menunda-nunda kerjaan gitu. Terus pokoknya nih kamu sampai sadar suka melewati rezeki yang ada di depanmu gitu. Tapi rezeki kamu sebenarnya bagus gitu, bagus sekali. Ada aja rezekinya, rezeki buat kamu gitu, ada aja gitu. Terus soal jodoh juga secepatnya nih nanti kamu bakal ketemu jodohmu. Jadi orangnya ini dibilang tajir, tapi dia karyawan ya. Dia mapan lah, dia orang yang mapan. Dia orang yang mapan, cuma dia orang yang pendiam, jadi nggak banyak bergaul juga orangnya gitu, nggak banyak bergaul. Terus dia kebenaran juga nih, dia tuh memang menunggu sekali tuh jodoh, sedang menunggu jodoh sekali sama kayak kamu gitu ya. Jadi dia mengharapkan gitu ada cewek yang benar-benar tulus sama dia gitu. Soalnya nih dia banyak patah hatinya, pernah dihianati, pernah ditinggal gitu sama mantannya gitu. Jadi tuh dia kayak sedikit trauma gitu. Jadi kalau misalnya ini ya, kamu kenal sama dia pun kamu harus imbangin gitu diri dia. Jadi nggak gampang juga sih buat dapetin dia, soalnya apa yang tadi aku bilang, dia tuh rada trauma atas masa lalunya, pernah dihianati, ditinggal gitu ya, patah hati gitu. Jadi tuh dia bikin gak banyak teman tuh begini, dia tuh kayak terlalu banyak menyendiri gitu. Pokoknya orangnya sih sebenarnya baik, lalu gitu mapan gitu ya. Jadi tuh dia punya ini gitu saya. Tadi Aca kamu udah dengar kan nih tadi ya. Jadi kamu tuh hamil. Nanti kehamilanmu itu malah membawa hoki suamimu dan kamu sendiri gitu. Itu hoki anakmu ya. Hoki anakmu. Kak, boleh liatin ciri-ciri jodoh Serlina nggak kak? Makasih ya kak. Tapi kamu zodiaknya apa sayang? Kakak jodohku gimana? Iya, tapi kamu zodiaknya say. Zodiaknya dong. Tadi udah aku bacain ya Aca, barusan loh. Yang tadi kan aku sebut dari tadi nih. Thank you juga. Thank you juga. Kakak Nurul belum. Zodiakmu apa sayang? Aku belum kak. Iya. Tapi zodiakmu apa sayang? Kakak aku udah nunggu dari tadi. Iya, namamu siapa? Zodiaknya apa say? Sylvia Maharani Taurus, Bandung, karir jodoh kak. Oke. Sylvia. Yang lengkap dong sayang. Kamu kalau ngetik yang lengkap ya. Jadi kamu tuh nggak sia-sia ngetiknya. Kalau lengkap gitu enak tuh, aku baca lengkap langsung aku bacain. Sylvia Maharani. Koneksinya suka nggak bagus ini ya aku nih. Aduh,
ada saja deh. Sylvia Maharani, kamu karirnya itu ini ya, kalau misalnya saat ini kamu lagi nganggur nih ya, ini kamu bakal dapat kerjaan. Lagi nganggur nih ya, ini kamu bakal dapat kerjaan, say. Dapat ada tawaran baru. Kalaupun kamu udah kerja tapi ada perasaan mau resign gitu ya, atau udah rada nggak betah gitu, itu ada peluang baru untuk kamu tuh pindah kerja gitu. Ada peluang baru untuk kamu pindah kerja. Kalau seandainya kamu nggak ada niat untuk resign juga sebenarnya sih nggak jadi masalah ya. Bertahan tetap di situ juga nggak apa-apa. Maksudnya, kalaupun kamu mau pindah, ada peluang baru untuk kamu begitu. Nanti ada pekerjaan yang bagus buat kamu begitu. Jadi ada gantinya gitu ya. Jadi kamu tuh nggak bakal nganggur orangnya begitu. Badannya gitu ada putih-putih lah gitu. Nah, dia karyawan nih, say. Karyawan. Nah, kalau kamu deket sama dia juga nih, orangnya tuh enak diajak bicara, curhat gitu ya. Orangnya juga supel tuh, benar kan? Orangnya supel, banyak kawan gitu. Terus kalau misalnya kamu deket sama dia juga tuh, apa yang kamu pengen itu dia usahakan untuk mengabulkan permintaan kamu itu gitu. Karena tuh kalau misalnya dia kalau udah disukain cewek ya, itu kayaknya tuh dia bener-bener seneng banget gitu ya, ada cewek nih yang suka sama aku gitu. Apalagi kalau misalnya tidak bertepuk sebelah tangan, mantap tuh, dia senang sekali. Jadi apapun yang kamu minta beli ini apa, dia tuh berusaha untuk ngebeliin kamu gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kalau kamu jadi sama dia juga, mungkin pertentangannya nih yang istilahnya tuh yang memandang asal usul keluarga calon mantunya gitu. Jadi indikasi nih, hati-hati aja nih kalau emang kamu nggak bisa mengambil hati ini camer kamu ini, kamu bisa ya istilahnya gimana ya pisah lah begitu. Tapi kalau ini sih, kalau kamu kamu bahagia gitu, itu jodohnya, saya. Nah kan benar. Jadi tuh kamu kayak dihadapkan tuh dua pilihan gitu. Jadi kamu tuh kadang bingung nih, mana ya, bagaimana ya caranya nih gitu. Kamu tuh harus ambil hati orang tuanya dia gitu. Kalau misalnya kamu tuh jadi sama dia tuh sama-sama suka kalian juga, jadi dosain tuh buat meyakinkan lah gitu supaya direstuin gitu ya, saya. Ini dia orang seberang ya, kayaknya sih takutnya level kamu sama level dia beda gitu. Kebanyakan sih begitu ya, kalau misalnya udah langgeng hubungannya gitu ya, giliran mau ngerencanain nikah nih, ketemu orang tua gitu ya, ketemu keluarga, aduh malah nggak setuju lah, nggak dapat restu lah, ngeselin gitu. Sama cowok yang suka sama kamu, dia ini tajir banget loh, kayaknya dia pengusaha deh. Dia pengusaha, jadi tuh orangnya rada sedikit ini ya, orangnya loyal gitu, loyal banget. Dia tuh kayak tampang bos lah, tampang bos itu. Dia pengusaha kayaknya nih, banyak uangnya, banyak uangnya. Nah, tapi dia tuh orangnya pendiam. Ini hampir sama nih seperti yang tadi aku bacain, siapa ya tadi ya, lupa. Dia tuh pendiam, terus dia juga banyak patah hati, istilahnya pernah sakit hati, pernah patah hati, pernah dikhianati, pokoknya pernah kegagalan cinta lah begitu. Nah, jadi nih dia kalau kenal cewek lagi tuh rada sedikit berhati-hati kayak gitu. Jadi nggak mau sembarangan kenal cewek ya. Jadi kalau misalnya kamu ngeliat dia nih, kebetulan sih memang dia ganteng ya, cuma dia susah dilunakin juga sih orangnya. Lunakanku sebelumnya yang nanti bakal ninggalin aku, udah kasih apa-apa segala macam, ternyata ninggalin aku, nyianatin aku. Nah, mikirnya begitu, udah negatif thinking gitu loh. Jadi misalnya kalau kamu jadi sama dia, kenal gitu ya, kalau emang benar-benar kamu suka sama dia tuh, kamu berusaha untuk ambil hatinya dia. Contohnya perhatian gitu ya, istilahnya kamu tulus sama dia gitu. Jadi tuh
Ya semoga sih kamu jadi sama dia. Orangnya baik sekali nih orangnya. Dibilang keras enggak sih dia. Ya semoga sih kamu jadi sama dia. Orangnya baik sekali nih orangnya. Dibilang keras enggak sih, dia nggak keras orangnya. Tapi pendiam. Pendiam juga karena pengalaman ya. Begitu. Jadi kamu kalau jadi sama dia tuh kamu seperti ratu deh buat dia itu. Karena dia orang kaya, saya. Orang kaya. Jadi seperti ratu lah nih, queen. Kamu nanti bakal jadi queen gitu ya. Gitu, saya. Itu ciri-cirinya tuh orangnya rada tinggi orangnya. Tapi koneksiku bagus loh sayang. Nge-lag ya? Ya ampun. Ini dia nih, kakak Emi, jodoh karir Virgo. Oke, inilah. Makanya ketiknya yang lengkap ya, say. Emi jodoh karir Virgo. Jodoh karir. Jodoh kamu tuh, maaf ya, ini di kartu ini kamu masih menunggu. Nanti bakal ada cowok yang suka sama kamu. Tapi dari kalangan kamu ya. Dari kalangan kamu ini. Nanti bakal ada cowok yang suka sama kamu. Tapi dari kalangan kamu ya. Dari kalangan kamu ini. Nih. Nih ya. Ini kartunya. Jadi ini cowok nanti bakal suka sama kamu dari kalangan kamu sendiri nih. Entah dari kerjaan kamu kah atau di sekitaran tempat tinggalmu begitu. Emang nge-lag ya? Tapi di sini aku tulisan di layarku koneksi bagus loh. Masih nge-lag nggak ya? Jadi ini jodohnya tuh masih menunggu ya, say. Nanti kalaupun datang, ini jodohmu ini dari kalangan kamu sendiri. Dari sekitar tempat kerjamu, tempat tinggalmu, begitu ya. Ini orangnya sih nggak tinggi ya, sedang-sedang lah ya, dibilang pendek enggak gitu ya. Terus dia kecoklatan begitu, coklatan. Terus dia nih karyawan, jadi kerja sama orang gitu. Kerja sama orang. Kayaknya sih ini jodohmu deh. Lihat deh di kartunya. Dia tuh nanti secepatnya jodohmu tuh bakal datang gitu. Tapi dibilang cepat nggak cepat lah gitu. Ada gitu nanti nih kamu bakal dapet di jodohnya. Kamu harus sabar ya. Nggak lama kok ini, nggak lama. Ini masalahnya ini buktinya aku 2 kartu langsung ketemu ini. 2 kartu langsung ketemu ini. Ya. Itu. Ini aku lagi bacain kamu loh. Ini aku lagi bacain kamu ini loh. Ini siapa namanya tadi? Lupa loh aku. Ini loh. Aku sudah belum. Ini aku lagi bacain kamu, say. Aku lagi bacain kamu ini malah. Ini jodohmu dari kalangan kamu sendiri gitu loh. Nanti cowok yang bakal suka sama kamu itu di lingkungan kerjaan kamu kah atau di tempat tinggal kamu kah gitu. Ini orangnya dibilang tinggi nggak tinggi gitu ya, standar lah ya, standar orangnya. Terus dia karyawan nih, di karyawan. Nanti kemungkinan sih dia bakal jodohmu ini, soalnya ini ada kartu seperti ini yang aku dapat buat kamu nih. Jadi kemungkinan itu yang tadi tuh jodohmu orangnya. Orangnya ada pendiam ya, itu orangnya ada pendiam. Tapi ya rendah hati lah istilahnya, terlalu baik lah, orangnya halus gitu, cowok lembut lah kalau ini menurut aku sih kayak itu. Bagus kayak ini. Terus karir kamu juga nih, di kartu ini sih nggak ada bilangnya tuh kamu istilahnya ada peluang baru gitu, nggak ada. Jadi usahain sekarang nih yang
yang sekarang ini kamu pertahankan dulu, walaupun kamu ada perasaan pengen resign, pengen berhenti, atau mungkin bosan atau udah nggak kuat lagi. Kalau bisa sih kamu pertahankan dulu, ditahan-tahanin dulu sampai ada malam-malam. Jadi susah tidur atau mungkin kurang tidur, jadi kamu tuh bikin sakit ke malam-malam. Jadi susah tidur atau mungkin kurang tidur, jadi kamu tuh bikin sakit kepala atau apa begitu. Ini aku lagi bacain punya kamu ini sayang nih, yang Erlangga nih, Erlangga. Jadi ini kan kamu tuh tadi kan tanya jodoh kan, sama karir. Nah, jadi ini jodohmu itu nanti bakal secepatnya tuh bakal datang gitu ya. Tapi dari kalangan kamu sendiri gitu. Dibilang cepat sih paling ya kamu masih menunggu sedikit lagi lah gitu. Dari kalangan kamu ini, mungkin dari pekerjaan kamu atau dari tempat tinggal kamu gitu ya. Ini satu daerah sih sama kamu, nggak jauh-jauh orangnya. Nah, udah gitu, kalau misalnya kamu ada rencana pengen resign atau pengen keluar kerja gitu ya, kalau bisa sih ditahanin dulu, jangan sampai ada kamu keluar dulu, misalnya jangan kamu resign dulu. Soalnya di kartu ini nggak ada itu indikasi kamu bakal dapat pekerjaan baru atau tawaran pekerjaan yang lain gitu ya, atau ada kesempatan yang lain, tidak ada. Jadi mungkin belum ada momen-momen kamu tuh untuk pindah kerja. Jadi tahanin dulu ya saya di tempat kerjamu yang saat ini. Nah, terus kalau misalnya kamu kerja nih atau kamu lagi beraktivitas, jangan keluyuran juga, takutnya nanti kena. Jangan keluyuran ya kamu nih, jangan keluyuran gitu. Jadi nanti kamu biar nggak sakit gitu ya saya. Aduh, nge-lag terus ya. Tapi di aku nih di layarnya koneksi bagus loh saya. Guguran 2 kali ya Tuhan. Guguran 2 kali ya Tuhan. Darah. Oh iya ya. Lihat. Benar nih 2 kali kamu ya. 2 kali. Tapi ini untuk kamu hamil lagi mungkin masih menunggu nih kamu. Masih menunggu. Aduh, yang namanya Erlangga aku udah ulang bacaanku tadi tuh sampai 3 kali loh say. Udah ulang sampai 3 kali loh. Bacaanmu itu sampai 3 kali aku ulang. Terus ini yang tadi siapa? Namanya? Dara. Hoki kamu sama suamimu itu. Jadi tuh kayaknya tuh hoki anakmu ini lagi bagus gitu. Hoki calon anakmu ini bagus gitu. Jadi ada pengaruh ke perekonomian untuk kamu dan suamimu gitu. Terus tapi di sini disarankan ya, ini sih aku cuma bisa bacain kartunya ya. Ini kalau bisa sih kamu atau sama suamimu itu kalau bisa kayak berdagang gitu ya, usaha sendiri, jadi nggak kerja sama orang lain gitu. Kalau bisa juga ini di kartu ini bilangnya tuh hokinya itu di perantauan, jadi entah entah di daerah mana begitu atau jauh dari ini apa namanya dari keluargamu begitu. Jadi tuh jangan campur tangan keluargamu juga. Jadi urus aja lah rumah tangga kalian sendiri gitu. Jadi supaya nggak ada campur tangan keluargamu,
Soalnya nih kayaknya sih kalau aku lihat dari kartunya ini uh, banyak campur tangan keluarga ya, rumah tangga kamu ini kayak gitu. Tapi nanti buat kamu bakal hamil lagi kok. Dan ini kalau hamil kamu ini juga nggak keguguran lagi kok ini. Soalnya di sini nggak ada indikasi kamu akan keguguran kah atau apa gitu, nggak ada gitu ya. Semoga nanti hamilmu ini jadi ya untuk kali ini gitu. Diaminin ya saya, diaminin. Kakak aku dong kak, asmaraku gagal terus. Kamu namanya siapa sayang? Kakak lihatin, ih namamu siapa? Ini bacaan yang kamu ya tuh, yang tadi yang darah. Yang darah tuh udah aku bacain tadi tuh darah. Ya orang Bandung kan? Tadi udah aku bacain say. Ini ya kan yang tadi kamu, yang aku bacain kamu ini yang darah itu, yang keguguran 2 kali toh. Ini barusan yang darah itu. Ini dicuekin terus. Nama kamu siapa say? Nama, zodiak, tempat tinggal ya. Nama Paing, Sagittarius. Nah, jodoh kak, Paing. Suang bukannya kemarin udah aku bacain ya say? Jodoh ya saya ini Paing. Kamu ini bersabar dulu ya saya. Kamu ini masih menunggu jodohmu kok. Masih menunggu jodohmu. Jadi tuh nanti bakal ada yang datang juga. Tapi tidak waktu dalam dekat ini gitu. Jadi kamu bersabar dulu. Nanti bakal ada jodohmu yang datang, yang lebih baik orangnya. Begitu. Jadi ini orangnya tuh rada sedikit tinggi, kebapaan gitu ya. Jadi dia tuh orangnya keras. Nah ini kalau datangnya ke kamu, jadi gimana ya, nunggunya harus sabar juga. Terus begitu orangnya datang, kamu juga harus bersabar sama orangnya, begitu nih. Begitu loh. Tapi orangnya baik sih, cuma walaupun keras gitu ya, rada sedikit galak ya. Nah ini kamu kalau jadi sama dia juga itu ada banyak rintangannya pertama itu dari keluarga dia. Kayaknya sih kemungkinan ya, ini level keluarga dia sama keluarga kamu itu beda deh. Soalnya rintangannya tuh ada aja gitu supaya kamu dekat sama dia, tapi dia juga suka sama kamu. Nah, jadi gimana dong? Jadi kalau bisa sih kamu sama dia tuh usahain untuk untuk apa ya, menghadapi bareng-bareng lah gitu ya, supaya nanti kalian jadi gitu. Tapi
aku sih lihat di sini sih kamu bakal jadi sama dia, cuma walaupun rintangannya ini loh gitu, rintangannya dari keluarganya dia, dari keluarga kamu, terus dari lingkunganmu begitu. Jadi ini, tapi nanti bagus kok nih jodohmu. Orangnya kebapaan, dia bijaksana orangnya tuh kayak dewasa gitu. Bagus kok ini jodohmu. Jadi orangnya tinggi, besar, dibilang besar bukan gendut ya. Dia tuh kayak tegap begitu tuh. Wah, tegap. Dia sih kayak pengusaha sih orangnya, jadi bukan karyawan, bukan kayak gimana gitu. Dia tuh kayak pengusaha, jadi tuh dia punya punya usaha sendiri, berdiri sendiri gitu. Jadi tuh dia mapat gitu loh Pak Ing. Uh, Diaminin aja ya. Ini jodohmu sebenarnya bagus banget loh. Yang penting kamu ngimbangin ya. Pertama kamu harus bersabar menunggu dia, ya. Soalnya nggak dekat-dekat ini datangnya. Nanti begitu dia datang, ya begitu dia datang, kamu harus juga bersabar sama dia gitu. Soalnya orangnya ada sedikit keras, ngeyel, tapi sayang gitu sama kamu. Nah jadi kamu harus sabar-sabar gitu. Tapi sabarnya juga harus bersabar juga dengan rintangan hubungan kamu dengan keluarganya atau dengan lingkungannya dia begitu ya. Sabar-sabar, nanti kesabaran kamu itu akan membuahkan hasil, say. Tenang ya. Amin. Tuh saya aminin juga deh, saya bantu amin ya. Dewi Kisaran, Capricorn usaha dan jodoh. Oke, bacain. Kisaran. Wah, ini sebenarnya istilahnya usaha kamu sebenarnya bagus loh. Misalnya gini nih, kamu nih lebih cocok emang untuk di dagang, di usaha sendiri, nggak kerja untuk orang lain gitu. Cuma kamu nggak bisa itu, walaupun kamu misalnya punya usaha sendiri gitu ya, nggak kerja sama orang lain. Cuma kamu nggak boleh berdiri sendiri, maksudnya nggak boleh kamu jalan tuh dengan seorang diri. Jadi kamu harus butuh orang lain, misalnya teman-temanmu kah, keluargamu kah, begitu ya. Jadi tuh nggak bisa kamu jalanin sendiri gitu, nggak bisa. Jadi kamu mungkin karena belum mahir atau belum apa gitu ya. Jadi ini kamu cocok sekali tuh kerjanya itu ini di bidang tuh yang bertemu banyak orang gitu, mungkin kayak perusahaan jasa gitu ya, atau kayak berdagang yang ketemu banyak orang gitu. Cuma kamu harus butuh bantuan orang lain gitu, kebutuhan apa ini apa namanya, entah dibantu keluargamu kah, pacarmu kah gitu ya, atau teman-temanmu gitu. Jadi kamu jalannya itu jangan sendiri dulu gitu. Terus untuk jodoh kamu itu nanti sebentar lagi bakal ada datang. Lihat nih, puji Tuhan deh. Lihat nanti kamu ada masanya untuk bahagia. Nih, ada masanya kamu untuk bahagia. Nanti bakal ada tuh yang datang sama kamu tuh yang sayang banget sama kamu. Ini aku ngerasa energinya tuh kayak tuh dia tuh, iya merinding aku loh.
Itu dia tuh kayak keibuan, jadi penyayang sekali. Tapi maaf nih ya saya, maaf banget. Ini kayaknya dia nggak single tapi duda. Kamu ada lihat ada anak kecil ini loh. Jadi tuh dia duda punya anak gitu. Tapi nggak apa-apa kali ya walaupun dia duda. Ya gitu kan yang penting kan dia sayang sama kamu. Nggak ngianatin kamu, mau bagain kamu, bener nggak? Ah, jadi kalau kalau misalnya menurut aku sih begitu. Kalau kalau untuk bahagia itu nggak perlu yang macem-macem lah ya, sederhana aja. Yang penting kamu sayang dia sayang sudah cukup gitu ya kan ya. Nggak ada masalah pertentangan keluarga lah apa segala macam gitu ya. Yang penting kamu tuh bahagia. Ada kalanya nanti waktunya kamu akan bahagia gitu. Nanti usaha kamu bagus, usaha kamu bagus, dan nanti jodoh kamu juga cepat datang. Lanjut, aku naik lagi ke atas. Rafika, Rafika Ayu Scorpio. Kapan saya hamil ya? Rafika, Rafika Scorpio. Puji Tuhan, lihat deh. Baru aku buka ini satu kartu, langsung ketemu jawabannya. Nanti secepatnya nanti kamu bakal hamil. Puji Tuhan. Ini nanti nih, malah nih, dikala nanti kamu hamil, ini membawa hoki buat kamu dan suamimu. Lihat nih, ini ada tanda uang. Ini ada tanda uang. Jadi tuh, pas kamu hamil itu, kamu dapat kebahagiaan, terus dapat calon anak juga, terus kamu dapat rezeki juga. Itu kayak tuh kamu seperti kayak triple keuntungan, triple keuntungan. Jadi ini kamu tuh bagus banget ini, bagus banget. Jadi kalau kamu lagi menunggu hamil, ini kamu bakal datang nanti masanya. Terus nanti dikala kamu hamil ini akan membawa hoki buat kamu dan suamimu. Jadi rezeki kamu tuh bakal membaik gitu. Mungkin rezeki anak kali ya, rezeki anak. Itu loh say. Nanti secepatnya nanti kamu bakal hamil gitu. Oke, sip. Clarissa, Capricorn, Kak perkuliahan dan asmara. Oke. Clarissa. Kamu kuliahnya kayak tempat jauh dari tempat tinggalmu kali ya nih? Nanti kuliahmu itu nanti akan berjalan dengan lancar asal kamu bisa menyesuaikan diri sama lingkungan di kuliahmu itu. Jadi kamu banyak-banyak cari teman ya kan untuk membantu studi kamu juga. Terus udah gitu membantu belajar kamu juga gitu ya. Jadi tuh supaya nanti kamu tuh biar nggak kesusahan gitu. Jadi jangan menarik diri, jangan suka menyendiri. Banyak-banyak cari teman gitu ya. Terus kalau misalnya kamu ada kesulitan, jadi kamu banyak yang nolongin gitu. Terus soal asmara nih, bakal nanti ada yang datang sama kamu, suka sama kamu juga. Kayaknya ini kakak kelas deh. Jadi kayak senior kamu gitu. Orangnya pintar sekali ini loh. Orangnya pintar sekali gitu. Jadi nanti dia yang bakal ngebantuin kamu. Misalnya kamu susah belajar, misalnya materinya gimana susah, nah kamu bisa sharing sama dia, nanti dia bantuin kamu gitu, bantuin kamu belajar. Atau misalnya kalau kamu lagi kesusahan apa, misalnya pelajaran apa, pokoknya ada satu
beberapa pelajaran misalnya kamu susah gitu, kamu bisa sharing sama dia, nanti dia bakal bantu kamu. Ini dia orangnya pintar gitu. Kayaknya sih senior kamu ini. Jadi tapi lain daerahmu, lain dari daerahmu, ini kayak orang di luar daerahmu gitu, orang jauh gitu. Jadi perkuliahan kamu ini bagus ya kan. Jadi nggak ada masalah sih, eh, walaupun tuh memang bagi kamu tuh kayak tuh pesimis ya. Gimana ya kuliahku nanti, bisa nggak ya aku nyelesain sampai selesai gitu. Yang penting kamu tuh jangan suka menyendiri, jangan suka menarik diri. Kamu banyak-banyak cari teman supaya nanti bisa ada yang banyak nolongin kamu dalam studi kamu kah atau kehidupan kamu kah begitu ya. Nanti banyak ada yang nolongin kamu gitu. Soalnya kalau misalnya kamu berdiam diri, orang-orang di tempat kampusmu juga bakal berpikir ya, ini anak kalau dideketin kok diem aja gitu. Nanti jadi tuh kayak takut-takut deketin kamu kalau kamu tuh terlalu banyak menyendiri. Dia berdiam diri gitu kan nggak bagus ya. Jadi banyak-banyak gaul lah gitu ya. Gitu say. Novilia Sagittarius. Jenis usaha yang bisa buat banyak rezeki bidang apa ya? Sagittarius ya, Novilia Sagittarius. Ini dia. Jadi ini kamu cocoknya itu usahanya itu yang berhubungan dengan orang banyak. Jadi bertemu dengan orang banyak. Jadi berhubungan dengan orang banyak apa ya? Kayak restoran ya, rumah makan, atau apa ya? Yang berhubungan dengan orang banyak say. Mungkin di daerah pasar atau di mall, ya kan orang banyak ya. Terus jadi kamu nggak cocok di belakang layar, nggak cocok di online gitu, nggak cocok. Jadi tuh harus benar-benar secara langsung ketemu orang gitu. Ini dia itu. Jadi di kartu ini sih yang berhubungan kamu tuh ketemu banyak orang gitu. Bidang apa tuh terserah kamu deh tuh. Jadi sesuai dengan kreativitas kamu, hobi kamu, kesukaan kamu, nah itu yang jadi hoki kamu gitu. Jadi yang ketemu banyak orang itu hoki kamu. Nah kan bener kan, jadi nanti tuh hokinya tuh yang begini, jadi nyambung nih dua kartu ini. Nih dua kartu ini nyambung ya. Jadi kamu tuh cocoknya ini punya usaha yang berhubungan banyak orang, nanti kamu tuh bakal dapat rezeki gitu. Jadi hoki kamu tuh di bidang ini ya, nanti kamu tinggal cari-cari tuh yang prospek yang mana yang berhubungan dengan banyak orang. Ini tadi yang aku sebut itu restoran ya, atau apalagi ya yang banyak orang tuh, yang banyak ketemu banyak orang tuh apa ya gitu say. Kak Asmara Lydia Siregar. Oke, Virgo. Asmara kamu nih, kamu jangan terlalu banyak menyendiri say. Jangan suka menarik diri juga. Kamu banyak-banyak bergaul sama orang lain. Istilahnya banyak-banyak cari teman gitu, pergaulan lah ya. Tapi jangan pergaulan yang salah yang kamu ikutin misalnya gitu. Ikut aja perkumpulan apa gitu, atau komunitas apa. Nanti yang supaya kamu tuh secara nggak langsung nanti kamu bakal ketemu jodohmu gitu. Itu cara kamu ketemu dengan jodohmu itu. Nanti bakal ada datang sama orang itu di tempat kayak begitu gitu. Nanti ada cowok yang datang tuh ke kamu tuh yang suka sama kamu. Ini dia nih
yang nanti bakal datang ke kamu itu. Jadi tuh dari tempat yang yang istilahnya kayak gimana ya, kayak perkumpulan, kayak komunitas gitu. Kamu kalau nanti ketemunya dengan dia tuh seperti itu, entah kamu lagi di mana ya, misalnya lagi perkumpulan pengajian kah begitu, ntar atau ketemunya di tempat ibadah kah gitu. Jadi kan banyak orang begitu ya, perkumpulan gitu, komunitas. Nah, ini ciri-cirinya nih orangnya nih ya, dia itu punya usaha sendiri. Badannya nggak terlalu tinggi, rada gemuk ya. Dia rada gelap muka, badannya rada gelap juga, tapi dibilang gelap nggak hitam, coklat gimana begitulah. Nah kayak gitu say. Dibilang lihat orangnya sih dia nggak banyak berkawan, sama lah kayak kamu gini orangnya, sifatnya hampir sama. Cuma kalau lagi ngambek, kalau misalnya kamu udah ada buat salah sama dia, dia orangnya saklek loh. Dia bisa suatu waktu bisa ninggalin kamu kalau misalnya kamu tuh, kesalahan kamu tuh bener-bener fatal gitu. Itu susah buat maafin orang nih gitu. Tapi nanti kemungkinan kamu tuh bakal berjodoh sama dia. Lihat kartunya, bakal berjodoh gitu. Mungkin sekalian saling melengkapi ya, saling melengkapi gitu. Jadi ini ini asmara kamu say, nanti bakal ada, nggak lama kok. Ini juga orangnya juga orang dekat, bukan orang jauh. Iya, makasih juga Karisa. Kakak apa nih? Saptriani. Apa nih? Saptriani ya? Saptriani. Sapi Triani Sagittarius. Apa nih? Oh, jodoh karir. Kamu lagi dideketin 2 cowok. Bagus dong, jadi tergantung kamu ya. Gitu. Gini say, ini kan kamu lagi berpikir nih jodoh kamu nih siapa ya gitu kan ya. Terus kebetulan juga ada cowok yang 2 orang suka sama kamu gitu. Tapi di sini di kartu ini nih malah dibilang itu banyak-banyak kamu minta petunjuk dari Tuhan gitu. Minta petunjuk dari Tuhan gitu ya. Jadi biar kamu tuh ada terang gitu ya buat keputusan kamu, mana yang bisa kamu pilih gitu ya. Nah tapi di kartu ini ada ya apa, indikasi tuh memang salah satu dari mereka itu yang serius gitu ya kan. Tapi walaupun mereka serius begitu, tapi itu bukan jodohmu dua-duanya say gitu, bukan jodohmu. Nanti jodohmu itu yang bakal datang itu nanti sih dalam waktu nggak dekat inilah, pasti kamu masih menunggu lagi. Ini
jodohnya nih kayak gini. Jadi tuh dia uh, orangnya tuh punya kedudukan. Jadi tuh dia orangnya tinggi, kebapaan lah. Dia lebih tua dari kamu. Kayaknya jauh deh lebih tua dari kamu ini, yang kamu nanti yang bakal jadi kamu sama kamu. Begitu. Jadi tuh dua cowok yang deketin kamu itu ya memang suka sama kamu. Salah satu dari mereka memang ada yang serius gitu. Ada juga yang salah satu dari mereka itu yang cuma rasa penasaran aja mau deketin kamu begitu, yang rasa penasaran. Nah, tapi dua-duanya itu bukan jodohmu, say. Bukan jodohmu. Jadi nanti ada laki-laki lain yang nanti bakal deketin kamu, yang suka sama kamu, dan itu juga kemungkinan itu yang jadi jodoh kamu. Nah, ini yang mungkin bakal jadi jodoh kamu. Cuma ini kendalanya soal restu orang tua. Restu orang tua. Kayaknya sih kamu suka sama nih cowok, tapi keluarga kamu nggak suka sama dia. Nah itu dia, itu kendalanya. Gitu. Tapi kalau kamu jadi sama dia tuh secepatnya, nanti kamu tuh bakal bahagia sekali. Gitu. Soalnya orangnya ramah sekali, itu ramah. Tuh lihat, orangnya ramah, tanggung jawab gitu ya. Dia pekerja keras gitu. Uh, dia tuh kayak pengusaha, tapi tuh suka keluar kota gitu atau keluar negeri gitu ya. Nah, dia tuh kamu nanti bakal bahagia. Dia tuh orang yang mapan gitu. Cuma aku juga nggak ngerti kenapa ini nanti di antara hubungan kalian itu pertentangannya cuma dari keluarga gitu. Cuma yang aku lihat ini keluarga kamu yang nggak suka sama dia. Aku nggak ngerti nih. Padahal dia mapan orangnya. Apalagi yang kurang? Kenapa itu keluargamu nanti bakal nggak suka sama dia? Aku nggak ngerti ini bagaimana. Orangnya padahal baik sekali gitu. Aku juga nggak ngerti ya. Atau mungkin karena umurnya kali jauh sekali ya sama kamu. Gitu kali ya. Mungkin pertentangannya. Padahal sih saat umurnya nggak jadi masalah ya, yang namanya orang jodoh pasti kan kalau namanya udah saling suka ya sudah sih gitu kan ya. Orang cewek aja yang lebih tua dari cowok kan bisa juga merit gitu kan ya, apalagi cewek yang istilahnya punya calonnya yang lebih tua gitu daripada dia, pasti kan banyak yang merit juga kan kayak gitu. Ya mungkin kamu bisa meyakinkan orang tua kamu, keluargamu untuk bisa nerima dia begitu ya, say. Jadi soal dua cowoknya itu, salah satu ada yang serius, ada. Yang satunya itu cuma ada rasa penasaran deketin kamu aja. Gitu. Iya, kenapa bisa gitu? Iya, ya. Sekarang gini, kalau misalnya aku juga kan, kalau jawab pertanyaan kamu kenapa bisa begitu? Ya kemungkinan yang tadi aku bilang itu, mungkin umur terlalu jauh dari kamu tuh, itu cowok. Jadi tuh mungkin keluarga kamu ya gimana ya, kurang suka mungkin. Atau bagi mungkin segi kehidupannya kali ya, aku juga nanti kamu bakal tahu deh penyebabnya apa gitu ya, say. Tapi nanti kamu bahagia kok jadi melihat. Iya, sama-sama. Kakak Neng. Kakak Neng Sagitarius, ciri-ciri dan karir. Neng. Nama kamu Neng gitu.
karir kamu ini ya say, karir kamu itu sebenarnya bagus, cuma kendalanya dari orang dalam. Jadi ada orang, saya juga ini kayaknya sih kayak satu ruangan sama kamu lah begitu. Itu ada yang nggak suka sama kamu nih say. Karir sih sebenarnya bagus. Kalaupun kamu mau keluar dari tempat itu juga sebenarnya ada pekerjaan lain yang sebenarnya bisa kamu dapetin gitu. Yang lebih baik juga ada gitu. Cuma kalau kamu pertahanin di tempat itu juga nggak jadi masalah. Cuma di dalam pekerjaan kamu itu ada orang yang nggak suka sama kamu. Kayaknya iri deh, dia iri. Kayaknya ini di sekitar ruangan kamu deh orangnya. eh Cewek, ini orangnya cewek yang nggak suka sama kamu. Itu kalau aku lihat di sini orang tuh kayak pakai kacamata, rambutnya kayak sebahu ya yang aku lihat ini. Terus orangnya tuh rada kurus gitu. Badannya sih nggak putih-putih banget. Nah itu yang aku lihat ya. Orangnya itu yang diam-diam tuh misalnya kayak sebel banget sama kamu gitu, yang nggak suka sama kamu. Terus nah malah dia nih cenderung nih kayak indikasi tuh kayak ngegosipin kamu lah begitu ya. Terus soal jodoh ya, jodoh kamu itu nanti dalam waktu dekat ini tuh bakal ada orang yang suka sama kamu. Ini sih kemungkinan sih kalau kamu suka ya jadi, kalau nggak, kalau misalnya kamu nggak suka ya mungkin ya nggak jadi gitu. Soalnya di sini mungkin sih dari perekonomian kamu mapan, apa dia mapan ya. Cuma dari fisik saya ini, fisiknya maaf nih ya, kalau kamu mau nerima dia apa adanya sih kamu bahagia loh. Dia orangnya mapan, baik gitu. Dia juga ramah orangnya gitu, pengertian. Cuma dari fisiknya nih say, dia tuh orang gemuk tapi nggak tinggi gitu loh. Dilihat dari fisik mungkin bukan kriteria kamu nih ya, takutnya kamu ngelihatnya juga ada ilfil juga. Cuma nanti kalau misalnya kamu jadi sama dia tuh kamu bahagia gitu, ini bakal ada cowok yang suka sama kamu gitu. Makanya ini cowok juga nggak punya banyak teman karena itu dari fisiknya say gitu. Dia tuh gemuk, nggak tinggi gitu ya. Dibilang gemuk ya gimana ya, kayak ya pokoknya gemuk lah, yang terus gitu dia lebih tua dari kamu gitu, gemuk lah orangnya lah gitu loh nih. Dan kayak aku lihat begitu, jadi tuh takutnya kalau kamu lihat dia tuh kayak ilfil gitu loh, padahal dia suka sekali sama kamu gitu. Kalau kamu terima dia apa adanya kamu bahagia kok sama dia itu. Ini sih yang dibilang kartunya gitu ya say. Ini hati-hati nih di tempat kerjamu nih say, yang tadi aku ciri-ciri ini tuh orangnya yang di tempat kerjaanmu yang sirik. Aku minta nama sama zodiak ya say. Ini siapa nih? Sherlina Pisces. Ini udah aku bacain dari awal kalau nggak salah ya. Muhammad Lutfi, serius sama Ulfa. Oh, Ulfanya nih yang ditanya. Dia serius sama kamu nih say, cuma dia kendalanya di keluarga. Kayaknya keluarga kamu nggak suka nih sama dia. Aku nggak tahu nih dia kendalanya apa mungkin dia nggak mapan gitu. Jadi ya takut kamu diajak susah sama dia.
Jadi dari keluargamu ini yang gak suka sama dia. Dia serius sih, cuma ya kendalanya dari pihak keluarga aja nih yang gak suka gitu. Cuma kalau misalnya kamu serius juga sama dia, dia serius sama kamu, kemungkinan kamu nanti berjodoh sama dia tuh, yang namanya Muhammad itu. Jadi kamu meyakinkan keluargamu aja nih, gimana nih, mau ngerestuin kagak gitu. Soalnya ini dari keluargamu ini yang bikin gak setuju ini gitu. Apa ini? Aku dong kak. Iya, nama kamu siapa sayang? Zodiakmu apa? Iya udah dari tadi memang, cuma namamu siapa say? Ah ini dia, Nita Cancer Surakarta. Nita Cancer Surakarta. Aku pengen ngenalin dia ke ortuku. Wah. Bisa aja nih kamu ngenalin dia ke orang tuamu. Ini cowok nanti yang bakal suka sama kamu itu orangnya baik sekali. Nanti kamu itu bisa berjodoh juga sama dia. Secepatnya ini bakal datang sama kamu nih. Jadi tuh orangnya ini rada supel, orangnya banyak kawan gitu, ramah sekali. Dan udah gitu dia rajin ibadahnya. Nah kamu tuh bisa ada tuh ngebanggain dia itu, kenalin ke orang tuamu gitu orangnya. Betul. Nah jadi nih kemungkinan tuh nanti keluargamu tuh suka juga sama dia begitu. Jadi nanti asmaramu tuh bagus sekali. Asmaramu bagus sekali. Jadi kalaupun nanti, kalau awal-awal sih memang keluargamu karena nggak suka nih sama nih cowok gitu. Soalnya dari luar kayak kurang meyakinkan, tapi sebenarnya sih mapan gitu loh. Nah jadi tuh gimana pintar-pintarnya kamu tuh untuk meyakinkan orang tuamu aja. Kalau misalnya orang tuamu tuh nggak setuju gitu sama ini cowok gitu, padahal ini cowoknya orang baik, cuma kalau dari luar tuh kayak emang nggak meyakinkan lah ya. Dari luar tuh seleng apa sih, karena dia selengean, nggak nggak menjaga penampilan lah ya, santai, terlalu santuy lah orangnya gitu. Jadi sekarang orang tuh kelihatan dari luar tuh kayak pengangguran, padahal mah dia tuh mapan gitu loh gitu ya. Orang selengean, banyak senyum juga, banyak bercanda begitu. Gitu ya say. Ayu Christina Scorpio. Ayu Christina. Nah ini jodohmu say. Jadi dia itu nanti bakal datang sama kamu tuh orangnya tuh luar daerahmu. Jadi tuh kayak orang jauh, orang seberang. Udah gitu maaf nih ya, kayaknya sih kemungkinan dia lain agama deh. Dia lain agama kayak gitu sama kamu. Terus dia ini juga orangnya mapan. Jadi tuh dia punya usaha sendiri ya kayaknya sih. Ini kayak energinya tuh kayak dia tuh kayak ini, bukan karyawan sih, freelance. Dia tuh kayak freelance gitu. Gitu. Jadi tuh kayak bangsa orang-orang properti begitu kan ya.
bahasa orang-orang saham begitu. Ini dia. Kan kalau orang-orang kayak gitu kan suka nggak kelihatan dia pengusaha kah atau kerja orang tuh nggak kelihatan gitu, tapi mereka tuh punya usaha sendiri gitu ya, itu freelance gitu ya, dia kayak broker apa kan, itu kan freelance gitu. Nah, tapi hati-hati nih, kamu nanti bakal ada saingannya. Jadi itu banyak cewek yang suka sama dia. Jadi kamu harus lalui itu rintangannya itu. Kalau misalnya nih, kalau kamu suka sama dia, kamu tuh harus perhatian banget sama dia, ambil hatinya dia. Kemungkinan nih kamu nanti bakal berjodoh sama dia. Nih, kamu bakal berjodoh sama dia. Amin, puji Tuhan ya. Jadi, kamu singkirin dulu tuh saingan-saingan kamu itu tuh, cewek-cewek yang suka sama sama dia itu. Gitu. Dengan cara kamu perhatian sama dia. Nah, terus kamu baik sama dia. Karena nih dia ini orang tipe cowok yang terlena sama perhatian cewek. Nah, jadi kalau misalnya nih kamu cuek, kamu kayak nggak peka sama perasaan dia, padahal dia suka banget sama kamu. Tapi kamu tuh sok jaim. Nah, udah deh, dia pasti bakal mundur. Karena dipikirnya, oh kamu nggak suka sama saya, berarti saya cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah, dia bakal nengok ke belakang yang sederet itu cewek-cewek. Nah, itu dia. Tapi nanti kalau kamu pintar-pintar cari hatinya dia, ambil hatinya dia, perhatian gitu ya, care sama dia, nggak cuek, peka sama perasaan dia gitu ya, itu nanti puji Tuhan ya, semoga ini bakal jadi kenyataan, kamu bakal berjodoh sama dia. Nah, nanti kamu bakal bahagia. Soalnya apa, dia orang yang mapan gitu, bekerja keras juga, orangnya berambisius juga gitu. Cuma dia orangnya tuh kalau udah punya istilahnya gimana ya, kalau udah punya satu cewek ya sudah, itu aja yang dia fokusin gitu. Jadi dia bukan orang tipe playboy ya, walaupun banyak cewek-cewek sederet itu di belakang dia yang suka sama dia ya. Oke, ciri-cirinya itu tadi tuh aku bilang, jadi tuh orangnya tinggi, kayak kurus-kurus begitulah, kurus-kurus semampai lah. Selina masuk ke ini aja kali, ke notifku aja, nanti aku bacain ulang. Aku tuh orangnya gini loh, say, aku kalau udah maju aku nggak mau mundur gitu sayang ya. Kalau aku udah maju aku nggak mau mundur lagi ke belakang gitu. Jadi mendingan kamu masuk ke notifku, ke yang terima pesan itu, nanti aku bacain kamu dari situ ya. Soalnya ini aku udah maju ke depan, aku nggak mau mundur lagi, say. Dewi Medan, Capricorn jodoh, nanti aku bacain ulang buat kamu, say. Kamu masuk aja ke notifku ya, nanti aku bacain dari kamu dari situ. Sorry nih saya, aku bukan tipe orang kalau udah aku maju tuh aku nggak mau ke belakang lagi, nggak mau. Kasihan juga buat orang-orang yang mengantri, sayang. Tuhan Yesus memberkati. Kamu masuk ke notifku ya, nanti aku bacain dari situ. Tenang, pasti aku bacain. Ih, tadi siapa tuh yang mau aku bacain tadi? Aduh, aku jadi lupa deh. Oh, siapa tadi ya? Ih, tadi siapa itu yang mau aku bacain ya tadi? Aduh, ya kamu. Hah? Kamu? Bukan, sayang. Tadi kamu udah aku bacain itu. Bukan kamu tadi yang aku bacain. Lupa deh. Oh, ini dia, Dewi. Oh, kamu kah? Oh, iya, Dewi Medan, Capricorn jodoh. Iya. Aku inget-ingetnya Dewi gimana gitu ya. Iya.
jodohmu. Dia itu lagi menunggu jodoh juga loh. Nah, ini secepatnya loh, nanti kamu bakal ketemu dia. Secepatnya ketemu dia. Ini satu daerah sama kamu, say. Jadi sesama orang Medan mungkin, gitu. Atau sesama orang Sumatera, gitu. Jadi ini indikasinya tuh memang nggak jauh-jauh dari kamu, begitu, satu daratan. Satu daratan. Jadi bukan yang lain daerah. Misalnya kamu orang Medan, terus dia tuh orang Jawa kah, orang Sulawesi kah, orang Jakarta kah, gitu. Bukan. Jadi ini satu daratan, jadi itu satu daerah sama kamu. Satu daerah. Jadi mungkin sesama Medan gitu ya, atau sesama orang Sumatera gitu ya. Nah, ini juga kayaknya seiman deh sama kamu. Sealiran gitu, sealiran. Soalnya ini sejajar sih. Tapi ini dia nih memang lagi menunggu jodoh nih. Jadi samanya kayak kamu sedang menunggu jodoh. Nah, ini dia lagi menunggu gitu. Ini dia orang menunggu. Ini orangnya tinggi, langsing langsing. Tapi ini kalau dilihat dari badan ya kayak cewek. Tapi bukan bencis ya sayang ya. Memang tuh dia postur tubuhnya itu memang seperti perempuan tuh, langsing-langsingnya tuh bagus gitu, kayak gimana ya, semampai gitu loh. Nah, ini orangnya bagus. Orangnya putih juga nih, orang putih. Ya, dia itu ramah juga, bos banyak kawan juga gitu. Terus udah gitu dia mapan. Pekerjaannya itu sebenarnya pekerjaan lepas. Jadi stop dulu sejenak. Aku lagi, ini jam doa aku. Aku mau ada urusan dulu sama Tuhan. Jadi aku stop dulu sebentar ya. Nanti aku lanjutkan. Sebentar saja. Nanti aku lanjut ya. Oke. Sorry ya sayang ya.